Pohon bidara, Ziziphus mauritiana, adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh subur di kawasan kering Jazirah Arab sejak ribuan tahun lalu. Daunnya hijau, kecil dan bertekstur kasar, sementara batangnya berduri tajam. Masyarakat Arab kuno memanfaatkan buah bidara sebagai sumber makanan yang kaya gizi. Dalam catatan sejarah, buahnya dikenal mampu bertahan lama dan sering dibawa dalam perjalanan jauh. Selain buahnya, daun bidara sejak lama digunakan untuk pengobatan tradisional. Para tabib kuno menumbuk daun ini untuk mengatasi demam, luka, dan berbagai penyakit kulit. Khasiatnya begitu dikenal luas hingga tersebar ke berbagai bangsa yang berinteraksi dengan Arab. Dari sini, pohon bidara mulai memiliki kedudukan khusus di hati masyarakat. Seiring waktu, nilai spiritualnya pun semakin menonjol. Keistimewaan pohon bidara bukan hanya soal kegunaan fisik. Dalam tradisi Arab, ia juga dianggap memiliki energi alami yang dapat menolak gangguan makhluk halus. Keyakinan ini berawal dari pengalaman masyarakat yang merasakan rumahnya lebih tentram setelah menanam bidara di pekarangan. Dari sinilah lahir kepercayaan awal bahwa pohon ini bisa menjadi pelindung. Keberadaan pohon bidara tercatat dalam Al-Quran. Dalam surah Saba dan surah Al-Waqi'ah, pohon bidara disebut sebagai bagian dari gambaran surga. Hal ini membuat bidara semakin istimewa dalam pandangan umat Islam. Pohon yang sebelumnya hanya dianggap obat, kini dipandang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Para ulama menafsirkan penyebutan pohon bidara sebagai simbol kesejukan, perlindungan, dan ketenangan. Daun yang hijau dan batang yang kokoh menggambarkan kekuatan iman. Dengan begitu, bidara menjadi pengingat bagi kaum muslimin akan janji Allah tentang kehidupan setelah mati. Tidak heran jika kemudian bidara juga dijadikan bagian dari ritual ibadah. Penggunaan daun bidara dalam syariat Islam juga jelas terlihat dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan penggunaan daun bidara untuk memandikan jenazah. Hal ini menandakan bahwa pohon ini memiliki kedudukan mulia, tidak hanya di dunia, tetapi juga di alam barzakh. Dari sinilah bidara mulai dikenal sebagai penolak gangguan gaib, karena ia terkait erat dengan kesucian dan kebersihan ruhani. Dalam tradisi pemakaman Islam, daun bidara digunakan untuk memandikan jenazah. Air rebusan daun ini diyakini mampu membersihkan jasad dengan sempurna. Selain itu, aromanya yang segar memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Praktik ini telah dilakukan sejak masa sahabat Nabi hingga kini. Daun bidara tidak sekadar membersihkan secara fisik, tetapi juga dipercaya membersihkan secara spiritual. Jenazah yang dimandikan dengan bidara dianggap lebih ringan dalam menghadapi alam kubur. Keyakinan ini membuat bidara semakin identik dengan perlindungan ruhani. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa bidara mampu mengusir makhluk gaib yang mengganggu. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai negara Islam, termasuk Nusantara. Masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura turut mengadopsi penggunaan bidara dalam ritual kematian. Tidak hanya itu, bidara juga mulai digunakan untuk mengusir jin dan santet yang kerap mengganggu kehidupan manusia. Pohon bidara masuk ke Nusantara bersama dengan penyebaran Islam pada abad ke-13 hingga 15. Para wali dan ulama yang datang dari Arab dan Gujarat membawa serta biji dan bibitnya. Mereka menanam bidara di pesantren, masjid, dan makam para wali. Hal ini membuat bidara semakin dikenal luas oleh masyarakat lokal. Seiring waktu, bidara menjadi bagian dari budaya spiritual Nusantara. Daunnya digunakan dalam ritual ruqyah untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin.
Bidara juga ditanam di sekitar rumah sebagai penolak bala. Kepercayaan ini tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, tetapi juga oleh sebagian masyarakat adat yang melihat bidara sebagai pohon keramat. Dalam catatan sejarah, banyak makam Wali Songo yang ditumbuhi pohon bidara. Masyarakat percaya pohon itu memberi keberkahan dan perlindungan. Ziarah ke makam sering disertai dengan mengambil daun bidara untuk dibawa pulang. Dari sinilah keyakinan tentang bidara sebagai penangkal jin dan santet semakin mengakar kuat di tanah air. Ilmu ruqyah atau pengobatan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran sering memanfaatkan daun bidara. Para peruqyah akan menumbuk daun, lalu mencampurnya dengan air. Air itu kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah sebelum diberikan kepada pasien untuk diminum atau mandi. Banyak yang merasakan kesembuhan setelah melakukannya. Dalam praktik ruqyah, bidara dipercaya mempercepat keluarnya gangguan jin dari tubuh manusia. Jin yang bersemayam merasa panas dan terhimpit ketika tubuh terkena air bidara yang sudah diruqyah. Inilah sebabnya bidara dianggap sebagai salah satu senjata paling ampuh dalam menghadapi gangguan gaib. Selain itu, bidara juga digunakan dalam pengobatan sihir dan santet. Air bidara diyakini mampu menghancurkan energi negatif yang dikirimkan oleh dukun. Banyak kisah nyata yang menceritakan bagaimana seseorang yang terkena santet sembuh setelah mandi atau minum air bidara. Dari sinilah reputasi bidara sebagai penangkal santet semakin menguat. Sejarah mencatat bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengenal manfaat bidara. Ibnu Abbas meriwayatkan tentang anjuran penggunaan bidara untuk memandikan jenazah. Bahkan, ada catatan bahwa sebagian sahabat menggunakan bidara dalam pengobatan penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa bidara sudah menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin sejak awal Islam. Para sahabat juga menanam bidara di sekitar rumah sebagai pelindung. Meski tidak semua wilayah Arab subur untuk bidara, namun di daerah-daerah tertentu pohon ini menjadi penanda keberkahan. Keberadaan bidara dianggap sebagai tanda bahwa lingkungan tersebut lebih aman dari gangguan makhluk halus. Tradisi ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, banyak masyarakat di Timur Tengah yang tetap menggunakan bidara untuk pengobatan dan perlindungan. Dari para sahabat, warisan ini mengalir ke ulama, lalu sampai ke Nusantara melalui jalur dakwah Islam. Para sufi juga menempatkan bidara dalam posisi yang istimewa. Mereka melihat pohon ini sebagai simbol penyucian jiwa. Daun bidara yang keras namun menenangkan menjadi perlambang hati manusia yang harus dibersihkan dari noda dosa. Dalam banyak tarekat, bidara dijadikan bagian dari ritual penyembuhan batin. Sufi juga percaya bahwa bidara memiliki kekuatan spiritual yang mampu menolak bisikan setan. Daun bidara sering dicampur dengan air untuk membersihkan diri sebelum melakukan zikir. Praktik ini membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus. Dengan demikian, bidara bukan hanya sekadar obat tubuh, tetapi juga obat jiwa. Seiring dengan penyebaran tarekat sufi ke Nusantara, keyakinan ini juga menyebar luas. Banyak pesantren yang mengajarkan penggunaan bidara dalam amalan zikir dan ruqyah. Dari sinilah bidara semakin kokoh kedudukannya sebagai pohon penangkal gangguan gaib. Selain tercatat dalam sejarah Islam, bidara juga masuk dalam kisah-kisah rakyat Nusantara. Beberapa cerita rakyat Jawa menyebutkan bahwa bidara ditanam untuk menangkal serangan ilmu hitam. Ada pula kisah tentang bidara yang mampu menghalau makhluk halus penunggu hutan. Cerita-cerita ini memperkuat keyakinan masyarakat akan kekuatan gaib bidara. Di Madura, ada tradisi menggunakan bidara untuk melindungi bayi yang baru lahir
Bayi dimandikan dengan air bidara agar terhindar dari gangguan jin. Di Sunda, bidara ditanam di halaman rumah agar keluarga terlindungi dari santet. Semua ini menjadi bukti bahwa bidara telah menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa cerita bersifat mitos, namun semuanya berakar pada pengalaman nyata masyarakat. Bidara terbukti menjadi sarana ketenangan batin sekaligus perlindungan dari kejahatan yang tak kasat mata. Dengan demikian, kisah rakyat semakin memperkuat posisi bidara sebagai pohon keramat. Bidara tidak hanya berfungsi dalam ranah spiritual, tetapi juga kesehatan fisik. Daun bidara mengandung senyawa antibakteri dan antiinflamasi. Karena itu, ia sering digunakan untuk mengobati luka, gatal, dan jerawat. Buahnya kaya vitamin C, sehingga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pengobatan tradisional di Timur Tengah maupun Asia Tenggara banyak memanfaatkan bidara. Ramuan dari daun bidara dipercaya bisa mengatasi gangguan pencernaan dan menurunkan demam. Bahkan, akar bidara juga digunakan sebagai obat alami untuk penyakit tertentu. Semua ini membuat bidara semakin berharga dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual membuat bidara menjadi pohon yang unik. Tidak banyak tanaman yang memiliki posisi seistimewa ini. Bidara dianggap sebagai karunia Allah yang diberikan untuk melindungi sekaligus menyembuhkan manusia. Santet merupakan salah satu bentuk kejahatan gaib yang ditakuti di Nusantara. Sejak zaman dahulu, masyarakat percaya bahwa santet dapat merusak kesehatan, mengacaukan pikiran, bahkan merenggut nyawa. Dalam menghadapi ancaman ini, bidara hadir sebagai pelindung. Air daun bidara yang dibacakan doa diyakini mampu menetralisir energi santet. Banyak kisah nyata yang menceritakan bagaimana orang yang terkena santet sembuh setelah mandi dengan air bidara. Santet yang membuat tubuh penuh jarum, paku, atau pecahan kaca bisa sirna ketika tubuh dibersihkan dengan bidara. Hal ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat akan kekuatan gaib pohon ini. Sejak saat itu, bidara menjadi salah satu senjata utama dalam melawan sihir dan santet. Ia tidak hanya sekadar pohon, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kekuatan gelap. Dengan bidara, masyarakat menemukan harapan dan perlindungan dari segala bentuk gangguan yang tidak terlihat. Dalam catatan sejarah, para dukun sihir kerap menghindari bidara. Mereka percaya bahwa kekuatan sihir akan melemah jika berhadapan dengan daun pohon ini. Oleh sebab itu, banyak dukun yang tidak berani masuk ke rumah yang ditanami bidara di pekarangan. Bidara dianggap sebagai benteng yang tidak mudah ditembus oleh energi gelap. Keberanian masyarakat menanam bidara pun semakin meningkat. Mereka percaya bahwa pohon ini akan melindungi rumah dari serangan ilmu hitam. Bahkan, beberapa keluarga sengaja menanam bidara di 4 sudut halaman sebagai pagar gaib. Cara ini dipercaya dapat menutup jalan masuk santet yang dikirimkan dari jauh. Hubungan bidara dengan dunia sihir bukan hanya mitos belaka. Banyak pengalaman nyata yang memperlihatkan bagaimana bidara menjadi penghalang. Dari sinilah lahir istilah bahwa pohon ini adalah penangkal jin, sihir, dan santet. Keyakinan ini semakin mengakar kuat dalam masyarakat Islam di Nusantara. Para ulama terdahulu di Nusantara sering mengajarkan amalan khusus dengan daun bidara. Mereka biasanya merendam daun bidara dalam air, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas. Air tersebut kemudian diminum atau digunakan untuk mandi. Amalan ini menjadi tradisi ruqyah yang masih bertahan hingga kini. Ulama juga mengajarkan bahwa bidara adalah pohon yang diberkahi. Menggunakannya bukanlah bentuk kesyirikan,
melainkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan penggunaan bidara. Dengan niat yang lurus, bidara menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang membedakannya dengan praktik perdukunan. Dari para ulama, masyarakat belajar bahwa pohon bidara tidak boleh dipuja. Ia hanyalah perantara untuk memperoleh perlindungan dari Allah. Keyakinan ini membuat penggunaan bidara tetap berada di jalur yang benar, tidak terjerumus ke dalam syirik. Dengan demikian, bidara tetap menjadi simbol kekuatan Islam melawan sihir. Salah satu keistimewaan bidara adalah kaitannya dengan alam kubur. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa jenazah dimandikan dengan air daun bidara untuk membersihkannya. Praktik ini dipercaya memberikan keringanan bagi ruh yang akan menghadapi perjalanan panjang setelah kematian. Selain itu, sebagian ulama menafsirkan bahwa pohon bidara adalah salah satu pohon yang memberikan keteduhan di surga. Hal ini membuatnya semakin dihormati oleh kaum muslimin. Dengan demikian, bidara bukan hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga memiliki hubungan dengan kehidupan setelah mati. Keyakinan ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa bidara memiliki energi khusus. Mereka percaya, rumah yang ditanami bidara akan dijauhkan dari gangguan jin, sebagaimana jenazah yang dimandikan bidara dijauhkan dari siksa kubur. Dari sinilah muncul keyakinan spiritual yang semakin menguat. Dalam hikayat-hikayat Melayu klasik, bidara sering disebut sebagai pohon pelindung. Salah satu cerita menyebutkan tentang seorang pahlawan yang selamat dari sihir karena membawa daun bidara dalam sakunya. Cerita-cerita seperti ini membuat masyarakat semakin percaya pada kekuatan gaib pohon tersebut. Di beberapa daerah Melayu, daun bidara dijadikan syarat dalam ritual pernikahan. Pengantin dimandikan dengan air bidara agar rumah tangganya dijauhkan dari gangguan jin. Tradisi ini berlangsung hingga sekarang di beberapa kampung pedalaman. Bidara menjadi simbol kesucian dan keberkahan. Hikayat-hikayat ini memperkuat akar budaya bidara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski bercampur dengan kisah legenda, maknanya tetap sama. Bidara adalah pohon yang melindungi manusia dari segala bentuk kejahatan yang tidak terlihat. Di pesantren-pesantren Jawa dan Madura, bidara sering ditanam di halaman. Para kiai meyakini bahwa bidara membantu menjaga ketenangan santri dari gangguan jin. Banyak pula pesantren yang menggunakan bidara dalam praktik ruqyah. Daun bidara direndam, dibacakan doa, lalu diberikan kepada santri yang sakit. Selain itu, bidara juga sering dijadikan bahan pelajaran akhlak. Para kiai mengajarkan bahwa bidara yang berduri melambangkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Meski keras di luar, namun ia memberi manfaat besar. Filosofi ini menjadi pelajaran berharga bagi para santri dalam menjalani kehidupan. Kehadiran bidara di pesantren menjadikannya sebagai bagian penting dari pendidikan spiritual. Santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mengenal warisan pengobatan Islami. Dengan demikian, bidara tetap hidup sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Dalam beberapa peristiwa, bidara digunakan dalam ruqyah massal untuk mengobati masyarakat yang terkena gangguan sihir. Daun bidara ditumbuk dan dicampur dalam bak besar berisi air. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, air tersebut digunakan untuk mandi bersama. Banyak yang merasakan kelegaan setelah melakukannya. Ruqyah massal dengan bidara sering dilakukan ketika ada wabah santet di suatu daerah. Masyarakat percaya bahwa dengan mandi air bidara, pengaruh santet bisa diputuskan. Ritual ini tidak hanya mengobati individu, tetapi juga membersihkan energi buruk di lingkungan. Praktik ruqyah massal
membuktikan betapa bidara telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ia bukan hanya sekadar pohon, melainkan simbol kebersamaan dalam melawan kejahatan gaib. Dengan bidara, masyarakat menemukan kekuatan untuk bersatu. Sejak zaman dahulu, dukun santet sering menjadi momok menakutkan di Nusantara. Mereka menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. Namun, bidara hadir sebagai perlawanan terhadap kekuatan gelap tersebut. Dengan daun bidara, masyarakat memiliki tameng spiritual. Banyak kisah di desa-desa Jawa yang menceritakan kegagalan dukun santet karena targetnya menggunakan air bidara. Santet yang dikirimkan kembali berbalik kepada si pengirim. Hal ini membuat para dukun semakin takut terhadap bidara. Pohon ini dianggap sebagai musuh alami ilmu hitam. Dari sinilah bidara menjadi simbol keberanian masyarakat. Mereka tidak lagi takut pada ancaman santet karena percaya bidara mampu melindungi. Keyakinan ini terus diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Masyarakat Nusantara memiliki kebiasaan menanam bidara di pekarangan rumah. Pohon ini dipercaya dapat melindungi rumah dari gangguan jin, setan, dan sihir. Selain itu, daunnya yang rimbun memberikan kesejukan. Dengan begitu, bidara menghadirkan kenyamanan lahir dan batin. Beberapa keluarga bahkan menjadikan bidara sebagai pohon utama di halaman. Setiap kali ada anggota keluarga sakit, mereka mengambil daunnya untuk dijadikan obat atau ruqyah. Kehadiran bidara menjadi pengingat bahwa Allah selalu memberi jalan keluar dari setiap masalah. Dengan menanam bidara, rumah dianggap memiliki pagar gaib. Santet dan sihir sulit masuk ke rumah yang dinaungi bidara. Keyakinan ini membuat bidara menjadi pohon yang sangat dihormati di banyak kampung. Dalam tradisi Jawa dan Sunda, bayi baru lahir sering dimandikan dengan air bidara. Tujuannya agar bayi terhindar dari gangguan makhluk halus yang biasanya mengincar anak kecil. Ritual ini dilakukan dengan penuh doa, agar anak tumbuh sehat dan terlindungi. Bidara juga digunakan sebagai campuran air yang dipercikan di sekitar rumah setelah kelahiran. Hal ini dimaksudkan untuk menolak bala dan menjaga ketenangan keluarga. Tradisi ini masih banyak dilakukan hingga sekarang, meskipun dengan cara yang sederhana. Penggunaan bidara untuk bayi menunjukkan betapa dalam keyakinan masyarakat terhadap pohon ini. Sejak lahir hingga dewasa, manusia senantiasa dilindungi oleh bidara. Dari sinilah bidara disebut sebagai sahabat kehidupan. Pohon bidara kini tidak hanya dilihat sebagai tanaman, tetapi juga warisan leluhur. Dari generasi ke generasi, manfaat bidara selalu diajarkan. Ia hadir dalam ritual kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Dengan demikian, bidara menemani manusia di setiap fase kehidupan. Warisan ini tidak hanya berupa pengetahuan praktis, tetapi juga nilai spiritual. Bidara mengajarkan manusia untuk selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi gangguan gaib. Ia hanyalah sarana, sementara perlindungan sejati datang dari Sang Pencipta. Dengan begitu, bidara menjadi penghubung antara tradisi, agama, dan budaya. Ia adalah pohon yang menyatukan masa lalu dan masa kini, sekaligus simbol perlindungan yang tak lekang oleh waktu. Para wali Sangga di Jawa memanfaatkan bidara sebagai bagian dari dakwah mereka. Pohon ini sering ditanam di sekitar masjid dan pesantren agar masyarakat melihat manfaatnya secara langsung. Selain itu, para wali juga menggunakan bidara untuk ruqyah, sehingga masyarakat yang terkena gangguan sihir dapat merasakan kesembuhan. Bidara menjadi sarana yang efektif untuk menunjukkan bahwa Islam membawa solusi atas masalah gaib yang menakutkan. Dengan mengobati orang sakit akibat santet menggunakan bidara,
Para wali berhasil menarik simpati masyarakat. Mereka melihat bahwa Islam memiliki jawaban atas kejahatan gaib. Dari tangan para wali Songo, bidara bukan hanya pohon biasa, tetapi juga alat dakwah. Masyarakat semakin yakin bahwa pohon ini adalah karunia Allah. Keyakinan ini terus bertahan hingga kini, diwariskan dari generasi ke generasi di tanah Jawa. Bagi jamaah haji dari Nusantara, bidara menjadi pohon yang penuh kenangan. Mereka sering melihat bidara tumbuh di tanah suci, terutama di sekitar Mekah dan Madinah. Dari situlah mereka membawa biji atau bibit untuk ditanam di kampung halaman. Bidara pun menjadi penghubung spiritual antara tanah suci dan Nusantara. Jamaah haji juga sering membawa daun bidara sebagai oleh-oleh. Daun ini digunakan dalam berbagai ritual, termasuk ruqyah dan pemakaman. Kehadiran bidara di tanah air menjadi pengingat akan perjalanan spiritual mereka di Mekah. Dengan demikian, bidara bukan hanya pohon pelindung, tetapi juga simbol ikatan batin dengan tanah suci. Ia menjadi pengingat akan ibadah haji, sekaligus memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kekuatan spiritualnya. Pohon bidara dikenal memiliki duri yang tajam. Banyak ulama menafsirkannya sebagai simbol kesabaran. Meski penuh duri, bidara tetap memberi buah yang manis dan daun yang bermanfaat. Filosofi ini diajarkan kepada masyarakat agar tabah menghadapi ujian hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, bidara menjadi pengingat bahwa kebaikan sering datang bersama kesulitan. Duri melambangkan cobaan, sementara buah dan daun melambangkan pahala. Dengan begitu, bidara bukan hanya pohon fisik, tetapi juga pohon hikmah. Filosofi ini semakin memperkuat posisi bidara dalam budaya spiritual Nusantara. Ia bukan hanya penangkal gangguan gaib, tetapi juga pengajar kesabaran. Dengan bidara, manusia belajar arti ketabahan. Pada masa penjajahan, masyarakat Nusantara masih memanfaatkan bidara untuk perlindungan gaib. Banyak pejuang yang mandi dengan air bidara sebelum berangkat berperang. Mereka percaya bidara akan melindungi dari peluru musuh dan sihir yang digunakan lawan. Para kiai juga memimpin doa bersama dengan air bidara. Air itu diminum oleh para pejuang agar mereka kuat secara lahir dan batin. Keyakinan ini memberikan semangat tambahan untuk melawan penjajah. Dengan demikian, bidara tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dalam perjuangan bangsa. Pohon ini menjadi saksi bisu bagaimana masyarakat melawan kolonialisme dengan doa dan keyakinan. Dalam tradisi ziarah makam wali dan leluhur, bidara sering menjadi bagian dari ritual. Daunnya digunakan untuk menyiram makam, sementara rantingnya diletakkan di atas pusara. Hal ini dimaksudkan agar makam tersebut selalu mendapat ketenangan. Masyarakat percaya bahwa pohon bidara mampu menjaga makam dari gangguan makhluk halus. Karena itu, banyak makam keramat yang ditanami bidara di sekitarnya. Bayangan daun yang rindang memberi kesan damai bagi para peziarah. Tradisi ini menjadikan bidara sebagai penghubung antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ia menjaga kedamaian keduanya, seolah menjadi benteng spiritual yang abadi. Bidara sering digunakan dalam ritual doa penolak bala. Daun bidara dicampur dengan air, lalu dipercikan ke sekeliling rumah atau kampung. Ritual ini dilakukan ketika masyarakat merasa ada ancaman santet atau wabah penyakit. Doa-doa dibacakan oleh kiai atau tokoh agama, sementara air bidara menjadi sarana penyebar keberkahan. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih tenang dan yakin bahwa kampung mereka terlindungi. Bidara menjadi simbol penjaga dari bencana yang tak terlihat. Ritual ini masih sering dilakukan di pedesaan hingga sekarang. Meskipun sederhana, keyakinan masyarakat terhadap bidara tetap kuat. Mereka percaya
bahwa Allah menitipkan kekuatan pada pohon ini untuk melindungi manusia. Penelitian modern menemukan bahwa daun bidara mengandung senyawa antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Kandungan ini terbukti bermanfaat bagi kesehatan, seperti menyembuhkan luka, menurunkan gula darah, dan memperkuat sistem imun. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat yang telah lama memanfaatkannya. Bidara kini mulai diproduksi dalam bentuk kapsul, teh herbal, hingga sabun kesehatan. Dengan begitu, bidara tidak hanya hadir dalam ranah spiritual, tetapi juga medis modern. Ilmu pengetahuan mengakui manfaat yang selama ini dipercaya masyarakat. Dengan pembuktian ilmiah ini, bidara semakin kokoh sebagai pohon istimewa. Ia bukan hanya penangkal jin dan santet, tetapi juga penyembuh dalam dunia medis. Di era modern, ruqyah dengan bidara tetap bertahan. Banyak ustaz yang melakukan ruqyah online, mengajarkan cara meramu air bidara melalui media sosial. Masyarakat bisa mempraktikannya di rumah dengan membaca doa-doa tertentu. Air bidara yang sudah dibacakan doa tetap dipercaya ampuh, meskipun proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bidara mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ruqyah digital membuat generasi muda lebih mudah mengenal bidara. Mereka tidak lagi menganggapnya sekadar mitos, tetapi bagian dari ilmu agama yang hidup di tengah masyarakat modern. Bagi sebagian masyarakat, bidara adalah simbol ketahanan diri. Meski hidup di tanah kering, pohon ini tetap tumbuh subur. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia juga harus tangguh menghadapi kesulitan hidup. Daun bidara yang kecil namun bermanfaat menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu harus besar. Hal-hal sederhana pun bisa membawa keberkahan. Dari sini, bidara mengajarkan nilai kerendahan hati dan kekuatan dalam kesederhanaan. Filosofi ini diwariskan dalam pepatah, doa, dan nasihat para ulama. Dengan demikian, bidara bukan hanya pohon fisik, tetapi juga pohon makna yang menanamkan ketahanan jiwa. Sejak dahulu hingga sekarang, bidara selalu dipandang sebagai musuh alami jin, sihir, dan santet. Pohon ini hadir sebagai cahaya di tengah kegelapan. Dengan daun bidara, masyarakat merasa terlindungi dari kekuatan gaib yang berusaha mencelakai mereka. Bidara menjadi perlawanan yang nyata terhadap ketakutan. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap, melainkan harus mencari perlindungan dari Allah. Dengan bidara sebagai sarana, manusia mampu melawan rasa takut yang membelenggu. Dengan demikian, bidara adalah simbol keberanian. Ia berdiri tegak di pekarangan rumah, di makam, di pesantren, dan di hati masyarakat. Dari masa lalu hingga kini, bidara tetap menjadi perisai yang melawan kegelapan. Dalam banyak riwayat, jin dikisahkan takut pada pohon bidara. Daunnya yang pahit dan batangnya yang berduri dianggap menyiksa mereka. Oleh sebab itu, rumah yang dinaungi bidara biasanya jarang dihuni makhluk halus. Hal ini membuat masyarakat semakin yakin akan kekuatan bidara. Para peruqyah juga menegaskan bahwa jin sulit bertahan dalam tubuh seseorang yang mandi dengan air bidara. Seakan-akan tubuh itu menjadi panas dan penuh cahaya. Karena itulah bidara sering disebut sebagai pengusir jin yang paling efektif. Dengan adanya bidara, masyarakat tidak lagi merasa tak berdaya menghadapi gangguan gaib. Mereka memiliki senjata alami yang membuat kehidupan lebih tentram. Bidara pun semakin melekat dengan dunia spiritual. Tabib tradisional di Nusantara banyak yang menggunakan bidara dalam ramuan mereka. Daun bidara ditumbuk halus dicampur dengan air, lalu digunakan untuk mengompres luka. Dalam kasus gangguan gaib, ramuan itu juga dipadukan dengan doa.
Tabib percaya bahwa bidara mengandung kesejukan yang mampu menenangkan jiwa pasien. Dalam kondisi panik atau kerasukan, air bidara yang dipercikan sering membuat pasien lebih tenang. Efeknya bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Peran tabib dalam melestarikan bidara menjadikannya sebagai warisan kesehatan tradisional. Hingga kini, masih banyak dukun putih atau tabib yang mengandalkan bidara dalam praktik pengobatan Islami. Beberapa kitab kuno berbahasa Arab dan Jawa mencatat manfaat bidara. Dalam naskah pengobatan tradisional, bidara disebut sebagai daun penyuci. Sementara dalam kitab tasawuf, bidara dilambangkan sebagai pembersih hati dari penyakit batin. Kitab-kitab itu menjadi bukti nyata bahwa bidara tidak hanya hadir dalam praktik, tetapi juga dalam literatur keilmuan. Ulama terdahulu mencatat pengalaman mereka agar diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan adanya catatan tertulis, bidara memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ia bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan bagian dari warisan intelektual Islam di Nusantara. Air bidara sering disebut sebagai air kehidupan. Dalam banyak ritual, air ini digunakan untuk menyembuhkan, menyucikan, dan melindungi. Masyarakat percaya bahwa air bidara membawa energi positif yang dapat melawan energi negatif. Ritual mandi dengan air bidara biasanya dilakukan pada saat-saat penting. Misalnya, ketika seseorang baru sembuh dari sakit berat atau setelah mengalami mimpi buruk, dengan air bidara, mereka merasa dilahirkan kembali dalam keadaan lebih bersih. Keyakinan ini membuat air bidara menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ia dipandang sebagai air yang tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan jiwa. Dalam kasus santet berat, daun bidara menjadi penyelamat utama. Orang yang tubuhnya penuh dengan rasa sakit akibat santet, sering diruqyah dengan air bidara. Setelah beberapa kali mandi, rasa sakit berkurang dan tubuh kembali segar. Ada kisah nyata di Jawa Tengah tentang seorang pemuda yang diserang santet hingga tubuhnya penuh jarum gaib. Setelah mandi dengan air bidara selama 7 hari berturut-turut, jarum itu keluar dengan sendirinya. Kisah ini menjadi bukti nyata kekuatan bidara. Dari pengalaman-pengalaman itu, masyarakat semakin yakin bahwa bidara adalah pelindung yang nyata. Santet yang ditakuti bisa dihancurkan dengan izin Allah melalui pohon bidara. Selain digunakan untuk ruqyah, bidara juga sering dijadikan pagar gaib. Caranya, dengan menanamnya di 4 penjuru pekarangan rumah. Pohon ini dipercaya membuat jin dan santet tidak bisa menembus masuk. Ritual ini biasanya disertai doa-doa perlindungan. Dengan begitu, bidara tidak hanya menjadi pagar fisik, tetapi juga pagar spiritual. Rumah terasa lebih aman, dan penghuninya hidup lebih tentram. Praktik ini menunjukkan betapa pentingnya bidara dalam menjaga kehidupan sehari-hari. Ia benar-benar menjadi pohon penjaga bagi keluarga. Beberapa tradisi Jawa dan Madura menggunakan bidara dalam doa untuk memohon keturunan. Pasangan suami istri mandi dengan air bidara sebelum berdoa kepada Allah. Keyakinannya, bidara membersihkan diri dari energi buruk yang menghalangi rezeki anak. Banyak yang meyakini setelah ritual ini, mereka lebih mudah mendapatkan keturunan. Meski semua terjadi atas izin Allah, bidara tetap menjadi simbol penyucian diri. Ia menjadi sarana spiritual dalam perjalanan rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa bidara berperan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk harapan terbesar manusia, memiliki keturunan yang saleh. Beberapa daerah di Indonesia memasukkan bidara dalam upacara adat. Misalnya, dalam tradisi pembersihan kampung, daun bidara dicampur dengan air dan dipercikan di jalanan.
Hal ini dipercaya mampu mengusir roh jahat yang berkeliaran. Di daerah lain, bidara digunakan dalam upacara pernikahan. Air bidara dipercikkan pada pengantin agar rumah tangga mereka diberkahi. Tradisi ini menunjukkan betapa luasnya peran bidara dalam budaya Nusantara. Dengan begitu, bidara bukan hanya bagian dari Islam, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Ia menjadi jembatan antara keyakinan agama dan adat istiadat. Generasi muda kini mulai kembali mengenal bidara. Melalui media sosial dan buku-buku ruqyah, mereka mempelajari manfaat pohon ini. Banyak yang menanam bidara di rumah meskipun hanya dalam pot kecil. Produk herbal dari daun bidara juga semakin digemari. Teh, kapsul, dan sabun bidara dijual secara luas. Hal ini membuat bidara tetap hidup di era modern, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan demikian, bidara tetap relevan dari masa ke masa. Ia tidak pernah hilang, melainkan terus beradaptasi dengan zaman. Dari zaman Arab kuno hingga era digital, bidara tetap menjadi pohon penjaga manusia. Ia hadir dalam kelahiran, kehidupan, pernikahan, hingga kematian. Bidara menjadi teman setia manusia dalam menghadapi dunia nyata dan dunia gaib. Sebagai penangkal jin, sihir, dan santet, bidara adalah simbol kekuatan spiritual Islam. Ia bukan hanya pohon, melainkan karunia Allah yang diberikan untuk melindungi manusia. Dengan bidara, manusia belajar bahwa perlindungan sejati datang dari Allah semata. Kisah panjang bidara adalah kisah tentang iman, doa, dan perlindungan. Dari masa lalu hingga kini, bidara tetap berdiri tegak sebagai saksi perjalanan manusia melawan kegelapan. Ia akan terus menjadi penjaga zaman selamanya.